solusi, ilmu, kemudahan, wa burhan menjadi tanda kesempurnaan iman, wa najata yaumil qiyamah, dan dia akan termasuk orang yang bahagia di akhirat kalau menjaga la ilaha, menjaga sholat, membagikan zakat. Nah ini akan dijaga dan akan mendapat nur, burhan, dan kebahagiaan di akhirat. Ini luar biasa. Saya tanya, kalau menjaga la ilaha illallah kira-kira pakai satpam atau diamalkan? Pakai satpam atau diamalkan? Ada di macam ya grosir ya, raja grosir, nggak sesuai nyewa satpam bisa di masih ngajaga la ilaha illallah kata raja grosir ya itu ngajaga la ilaha illallah itu diamalkan. Maka kita amalkan setiap ba'da sholat minimal 165 kali diucapkan supaya menjadi kebiasaan, sehingga sudah biasa berarti jadi ahli. Kalau kita sudah jadi ahli itu dijamin laisa ala ahli la ilaha illallah wasatun fil maut wala fil kubur wala fil nusur. Nah, bagi orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah tidak akan sakit ketika mati, tidak akan takut ketika di alam kubur, dan tidak akan ada rasa ngeri ketika bangkit dari alam kubur bagi yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah. Untuk jadi ahli itu proses. Pak Dr. Haji itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lama anu belet 5 tahun, anu cengar mau otakna Pak Haji seperti tahun setengah beres, S2 2 tahun, S3 2 tahun, selesai jadi dokter, baru dia menjadi ahli. Mudah-mudahan segera jadi profesor. Doakan juga S3 saya cepat beres, nih rada mandek gara-gara COVID kan masih. Jadi ya doakan mudah-mudahan Allah memberi kelancaran. Amin. Jadi proses Pak untuk ahli ieu mah ditalkin tahun 80 tapi tara diamalkeun. Kira-kira tahun 2020 hiji jadi ahli atau moal? Moal. Wah, abdi bakal kita ge ku abah sepuh tapi tara diamalkeun. Mending keneh nu ditalkin kakara sabulan tapi langsung beliau amalkan, maka jadi ahlinya jauh lebih dahulu dia daripada yang lama talkin. Makanya diamalkan. Nah, ayo orang terus ahli tercan. Nah, udah mah rata-rata namanya mereka suku berasa keliru apa nih mah? Bisa malaikat. Si ibu si kulit nanya, lamun tengah petik jam 2 ibu eka masjid mempo halu malaikat. Ibu tuluy ka masjid atau balik di ka imah? Sok balik sama suku. Gitu ya. Makanya ini harus hati-hati. Jadi latihan. Anak dikir ba'da sholat baik wajib atau sunat itu latihan. Karena tadi fasilitas yang disampaikan Rasulullah nur, burhan, dan kebahagiaan di akhirat. Wa malam yuhafid alaiha, barang siapa yang tidak menjaga la ilaha illallah, sholat dan zakat, lam yakun nuran, maka dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapat tanda keimanan, tidak akan bahagia di akhirat. Yang lebih ngeri, wa nahsuruhum, akan dibangkitkan oleh Allah orang yang tidak menjaga la ilaha illallah, salat dan zakat, dibangkitkan di akhirat bersama Ma'aqarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini hadisnya sahih. Kan bakal bangkitnya sama Korun, orang terkaya di zaman Nabi Musa. Ya, ketika dia mau bawa kunci gudang harus dikawal 400 tentara dan 70 kuda untuk menariknya. Di Al-Quran namanya diabadikan, tapi karena tidak iman dia ahli neraka. Koyong teh kurang bangkit jeung Firaun. Mau tidak bangkit sama Firaun? Kamu benghar, sete bodoh, benghar. Itu dunia sete ngadeketan menu benghar. Akhirnya akhirat kita di barengan kudu benghar berkumul. Bengharna di neraka ribu we. Yang kedua Fir'aun. Saking pintarnya Fir'aun, di dalam ceritanya 40 hari 40 malam dia tidak mempol, tidak buang air besar. Karena yang dimakan, yang diminum itu seimbang, tidak ada pembuangan. Pintar, ahli irigasi. Tuh, Fir'aun pinter.
tapi tidak iman terhadap Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala divonis di neraka. Padahal 73 kali disebut dalam Al-Qur'an. Oh iya kita jangan Fir'aun. Kita tidak Quran disebut. Hanya apa itu yang disebut di Quran juga aset kita disebut ngomong sugeng malu bisa. Si Fir'aun diabsen sih di Quran. Nama kemung. Nah, karena tidak iman kepada Allah masuk neraka. Haman arsitek. Nah, di Ikhwan juga banyak arsitek, hati-hati. Si Haman ini arsiteknya Fir'aun, sekretaris pribadinya Fir'aun. Sampai kata Fir'aun, Haman. Nah, 7 kali di dalam Al-Quran Haman disebut oleh Allah. Kata si Fir'aun, bikin menara tertinggi di dunia. Nah, zaman dulu mungkin pencakar langit. Untuk apa ya Fir'aun? Kata si Haman, saya ingin melihat Tuhannya Nabi Musa dari atas. Di jihad pak menara di luhur hantam perempuan pangeran Nabi Musa ada mual kapangi dan beriman. Akhirnya si Haman pun divonis ahli neraka. Ubay bin Khalaf ini musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan tadi Kang Haji Dokter menerangkan Abu Lahab sama. Si Ubay bin Khalaf lebih sadis lagi. Ketika Rasul selama beliau menerangkan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan di akhirat dengan tubuh yang seperti di dunia, hanya tergantung amalnya. Nah, si Ubay itu saking tidak percayanya bahwa tulang belulang. Masa Nabi Muhammad gila kamu? Masa tulang begini bisa bangkit kembali? Maka di perang Uhud, nah si Ubay bin Khalaf ini mau menyerang Rasul, dijaga oleh tentara-tentara Rasul. Kata Rasul, jangan, biar itu bagian saya. Gitu ay pimpinan mah lain juga film India itunya garut heula anak gua nu boga lalapan terakhir nya kok gua tuh musuhna geus leuleus karena datang nya meunang pasti nanti Rasul mantep itu begitu perjangan itu bagian saya. Maka oleh Rasul ditumbak tembus ke paru-parunya. Ubay bin Khalaf langsung masuk mati ketika itu, mati dalam keadaan hina. Nah, ini yang akan dibangkitkan bagi orang yang tidak menjaga la ilaha, tidak menjaga sholat, juga tidak menjaga zakat. Maka kita yang menjaga, insya Allah bangkitnya sama Rasulullah. Nah, beliau janji kan, wa qala li ammihi qul la ilaha illallah ashhadu bika yaumal qiyamati indallah. Tuhan ucapkan sekali saja la ilaha illallah. Tentunya kalau memang mengucapkan la ilaha illallah, aku yang akan jadi saksi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Nah, ini oleh mulut itu sebetulnya di sini, tuh kan? Ya karena kalau tauhid kita sudah benar, insya Allah akhlak kita pun akan benar. Karena di dalam thariqat kan diajarkan bagaimana akhlak kita terhadap guru, bagaimana akhlak kita terhadap sesama, bagaimana akhlak kita terhadap yang di bawah kita, itu diatur. Kalau tauhidnya sudah benar, tidak akan ada yang sombong. Itunya tidak akan ada yang sombong karena tauhidnya sudah lurus. Ya. Nah, ibu bapak hadirin, ini sentralnya tugas Rasulullah waktu itu untuk mensahadatkan orang. Lalu bagaimana untuk kita? Rasul pernah berpesan, inna ahwafa ma'akhofu min ummati asyirku billah. Ada sesungguhnya yang aku takutkan, melebihi takut dari takut yang ada, yaitu umatku terjerumus kepada musyrik. Nah, syirku billah, musyrik kepada Allah. Inilah aku lu yang bodoh samsa wala komaro wala wasana. Tapi musyrik yang aku takutkan bukan berarti umatku nyembah matahari, nyembah bulan, atau nyembah patung. Jadi di akhir zaman tidak akan ada umat Rasul yang nyembah matahari, umat Rasul yang nyembah bulan, umat Rasul yang nyembah patung, tidak akan ada. Walakina yang budu bigoilah. Yang aku takutkan adalah umatku beribadah tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong kurang gitu tara. Hari sih sholat, miminan nggak ingat karena hutang, ingat ke Allah. Karena hutang. Musyrik lu paling dikasihin ku Allah mah. Itunya kira-kira kalau kita lagi sholat, ada ingat terhadap barang-barang yang ada di rumah? Sok aya gitu? Sok ingat karena kagorengan tatangga?
Itu sebetulnya yang Rasul takutkan itu bukan berarti umatnya nyembah patung, nyembah bulan atau matahari, tidak akan ada. Tapi justru yang ditakutkan Rasulullah khawatir umatnya beribadah Pak Amir bari ngalamun hatena teu emut ka Gusti Allah. Karena di zaman sahabat Rasulullah bahkan yulakinu li ashabihi bi kalimati thayyibah li tasfiyati qulubihim wa tajziyati nufusihim wa isoli ila hadratil ilahiyah. Terbukti Rasulullah itu mentalkin kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah terhadap sahabat-sahabatnya untuk membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya, dan menyampaikan rasanya, menyampaikan jiwanya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalimat anu paling bisa diamalkan adalah talqin. Nah ini makanya ketika Rasulullah sudah tidak ada, sahabat yang tampil baik Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar saja ditalqin, kan? Kemudian Sayyidina Ali apalagi kan beliau yang meminta, ya Rasulullah kan dullani ala aqrabit thoriq wa as'aliha ala ibad wa abdullah indanas, ya Rasulullah tunjukkan kepada termudah tercepat untuk bisa sampai kepada Allah, mudah dikerjakan, kemudian besar pahalanya. Rasul kan alaika bidzikri sirran wa jahran. Kalau itu yang mau kamu zikir hati, zikir lisan. Kata beliau, "Ana sudzakir." Semua orang juga bisa zikir seperti itu. Wa ana hadiyatus suami. Saya ingin yang khusus. Maka kata Rasulullah, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qawli la ilaha illallah anna sama wal ardi bikapatan wa la ilaha illallah bikapatan la rojihat la ilaha illallah." Seandainya langit bumi disimpan di satu timbangan, la ilaha illallah di timbangan yang lain, pasti la ilaha illallah lebih berat. Nah, kenapa? Ada yang ditanam di dalam hati. Ini yang bicara salah satu cucunya Rasul, Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah. Kan inilah aqtumu min ilmi jawahiruhu kaila ya rodakadu jahlin payapitana. Itu kata beliau, saya ingin menyembunyikan intan mutiaranya ilmu. Kan sehingga orang tidak akan tahu. Karena kalau diumbar begitu saja, yang bodoh akan tersesat. Makanya hati-hati, dzikir hobi itu mutiaranya ilmu. Tidak usah dipublikasikan. Karena kalau dipublikasikan tanpa izin, itu tidak akan ada manfaat. Bahkan kata Sayyidina Ali Zainal Abidin itu membuat orang tersesat. Mungkin jadi sesat. Naonan itu kira ngucapkeun kitu dina hate susahna teu kudu datang ka guru mursyid, akan seperti itu. Dan ingat, harus ada izin daripada guru mursyid yang betul-betul mendapat percikan wasilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah Pak Dokter datang ke saya 12 orang anak muda itu begitu selesai manakib kok nggak pulang-pulang. Kenapa kan belum pulang? Yang lain sudah pada pulang. Saya mau ditalqin Pak Haji. Loh, siapa yang mau nalkinnya? Ya saya dari Bapak saja katanya. Karena Bapak kalau nerangin dikir enak katanya, bisa dipahami, mudah dicerna. Iya, karena saya mau balik. Wah, kalau mau balik, ayeuna ceramah teu ka hati, atuh lain mau balik. Begitu ya, misalnya marah-marah teu ka hati mau balik lain. Nah, ini saya tuh karena kalau mau balik ya harus bisa dipahami. Makanya tidak bisa kan coba berangkat ke Kiai Haji Arif Ikhwani atau ke Profesor Dr. Juhaya S. Praja. Akan dari mana kabar saya bisa nalkin? Ada apa katanya di YouTube? Loh, di YouTube sudah ada pengumuman Haji Agus di Mubarak menerima talqin dzikir. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ada kabar seperti itu tuh dusta alias hoax. Nah, makanya saya suruh pulang, jangan. Ya, hanya kahiji begitu nalkin tidak akan ada manfaatnya. Itunya kedua mau bisa dijual belikan.
Mau bisa jual beli talqin mah. Dan yang ketiga, saya tidak merasa dapat izin dari guru mursyid, makanya saya tolak karena tidak akan ada manfaat. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi. Mudah-mudahan ini ceramah akan disebarkan di YouTube nih buat orang-orang yang selalu ngomong bahwa Haji Atus suka nalkin, tolong didengar ini. Saya tidak pernah, saya tidak pernah melakukan itu, ya karena memang saya punya ilmu dan saya punya kekhidmatan terhadap guru mursyid. Nanti sampai detik ini saya masih banyak yang cerita saya itu suka nalkin, naudzubillah, dan saya tidak punya keinginan untuk jadi itu. Cukup bagi saya jadi seorang mubalik, tanggung jawabnya ringan, cuma sekedar menyampaikan ilmu, guru, Nah, kalau jadi wakil talqin kan harus membina orang, lebih dasar lagi. Nah ini makanya ini titik fokus kita seperti tadi. Jadi setingkat Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau adalah cicitnya Rasulullah, menyembunyikan yang ada di sini. Buat apa dibongkar keluar? Karena kita tidak dapat izin. Nah kalau dalam bahasanya Abu Hurairah, hafidtu minan nabi wi'aini, aku menjaga dari Rasulullah dua sumber ilmu. Yang satu aku sebarluaskan, yaitu dikir jahat. Yang satu lagi aku pertahankan, aku jaga, walau kuti ahadal bulhum, seandainya apa ini namanya? Leher ini dipenggal, sekalipun dipenggal, saya tidak akan menjelaskan yang ada di sini. Itu yang harus dijaga, karena di Kirhopi saya tanya, ilmu atau amal? Ilmu atau amal? Kalau amal baiknya disembunyikan atau diceritakan? Disembunyikan. Ini amal bukan ilmu, makanya harus disembunyikan. Seperti nyatung gue, arinya dong kita amal atau nabi ilmu? Aku nyumput, sumput itu sampai bijak kasasana, nyambung bebek jatuh terjadi ikhlas itu sampai opat gitu masalah yang kalau lima. Tapi ulah sok ngomong kasasana rahasia ke bising ke nyambungnya terikhlas. Nah jadi patuh setenya atau bisa ikhlas, maka hiji si kuring mah atau bisa ikhlas. Nah itu ya, jadi diantaranya manfaat peringatan Maulid, berarti ketika kita memperingati Maulid, memperingati lahirnya la ilaha illallah. Sahabat ditalkin oleh Rasulullah, maka kita ditalkin oleh guru mursyid pemirsa Abah Anom, Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin. Mudah-mudahan menjadi murid yang istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan jaminan la ilaha illallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala